wabarakatuh. Nama saya Nur Salasiata Barat. NIM saya 19330010. Resipe ambillah, miscevak, campur dan buatlah. Like artis menurut aturan. Datales dosis. Berikan dalam dosis. Nomor di jam 10. Berikan kapsul. Siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang bahan obat, masukkan sebagian laktosa ke dalam lumpang, gerus halus untuk menutupi pori-pori lumpang, tambahkan kodein ke dalam lumpang, gerus halus homogen, tambahkan dextromethorphan tablet, gerus halus homogen, dan tambahkan sisa dari laktosa ke dalam lumpang gerus halus homogen. Setelah itu bagi dua penyetaraan masing-masing 5 bagian rata. Masukkan serbuk ke dalam kapsul. Add 10 kapsul. Bersihkan kapsul menggunakan serbet. Masukkan ke dalam pot plastik atau plastik klip. Berikan label dan etiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrila Humayron dengan NIM 19330015. Di sini saya akan menjelaskan tentang monografi yang terdapat pada resep 2 menurut Farmakope edisi ketiga. Yang pertama ada kodein. Kodein menurut Farmakope edisi ketiga halaman 173 pemberiannya yaitu hablur berbentuk jarum halus atau serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasanya pahit. Kelarutannya yaitu mudah larut dalam air, sangat mudah larut dalam air panas, sukar larut dalam etanol 95%, tetapi lebih mudah larut dalam etanol 95% yang mendidih. Praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Khasiatnya yaitu sebagai antitusifum. Yang kedua ada dextromethorphan HBr atau dextromethorphan hidrobromidum. Menurut Farmakope edisi ketiga halaman 206, pemberiannya yaitu serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasanya pahit. Kelarutannya yaitu larut dalam 60 bagian air dan 10 bagian etanol 95%. Mudah larut dalam kloroform disertai pemisahan air, serta praktis tidak larut dalam eter, dan mempunyai khasiat sebagai antitusifum. Yang ketiga ada laktosa. Menurut Farmakope edisi ketiga halaman 338 mempunyai pemberian yaitu serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa agak manis, serta mempunyai kelarutan yaitu larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar tidak larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform dan eter. Mempunyai khasiat yaitu sebagai zat tambahan. Kali ini kita menggunakan alat-alat seperti timbangan, lumpang dan alu, kertas perkamen, sendok tanduk, sepatel, sudip, dan pot plastik. Perkenalkan, nama saya Hilwander Hidayati, NIM saya 19330012. Saya akan menjelaskan perhitungan dosis pada kodein fosfat. Dosis maksimum pada kodein fosfat yaitu 1 kali pakai 60 mg, 1 kali sehari 300 mg. Dosis maksimum untuk 4 tahun. Karena pasien berumur 4 tahun digunakan rumus Young, yaitu 1 kali pakai sama dengan 4 dibagi 12 ditambah 4 dikali 60 mg sama dengan 15 mg. 1 kali sehari sama dengan 4 dibagi 12 tambah 4 dikali 300 mg sama dengan 75 mg. Dosis pakai pada resep 1 kali pakai sama dengan 10 mg, 1 kali sehari sama dengan 10 mg dikali 3 sama dengan 30 mg. Presentasi pada resep 1 kali pakai yaitu dosis pakai dibagi dosis maksimum dikali 100%, yaitu 10 mg dibagi 15 mg sama dikali 100% sama dengan 66,67%, kurang dari 100%.
1 kali sehari sama dengan 30 mg dibagi 75 mg dikali 100% sama dengan 40%, kurang dari 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Zika Sanjaya, NIM 19330011. Perhitungannya 1. Kodein tablet 10 mg dikali 10 sama dengan 100 mg. Selanjutnya 100 mg dibagi 10 mg dikali 1 tablet sama dengan 10 tablet. Yang kedua, dextrometer panah BR 15 mg dikali 10 sama dengan 150 mg. Selanjutnya 150 mg dibagi 15 mg dikali 1 tablet. Hasilnya 10 tablet. Yang ketiga, laktosa at 0,5 dikali 10 sama dengan 5 gram. Selanjutnya 5 dikurang dalam kurung 100 mg dikurang 150 mg. Hasilnya 4,75 gram. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riris Antonieta Juliani dengan NIM 19330009. Saya di sini akan membuat klausul bekerja pada resep. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, alaskan mortir dengan serbet. Lalu yang ketiga, masukkan sebagian laktosum ke dalam mortir untuk melapisi dinding mortir. Setelah itu, tambahkan kodein tablet ke dalam mortir. Gerus ad halus dan homogen. Setelah itu, tambahkan 10 tablet dextrometorphan ke dalam mortir. Gerus ad halus dan homogen. Setelah itu, tambahkan sisa laktosum ke dalam mortir. Setelah itu, timbang serbuk untuk menentukan bobot pada bahan. Lalu, bagi rata serbuk menjadi 2 bagian sama banyak, masing-masing 5 bagian secara virtual. Dan ini adalah 2 pembagian sama banyak. Lalu, kita sama ratakan di setiap atasnya. Dan ini adalah 2 pembagian sama banyak. Lalu kita sama ratakan di setiap atasnya. Tiga. Setelah itu, lipat kertas perkamen.
bungkus. Lalu setelah terbungkus dengan rapi sebanyak 10 bungkus dimasukkan ke dalam pot plastik. Lalu jangan lupa diberikan etiket. Dan diberikan label NI karena merupakan obat keras. Selesai. Perkenalkan, nama saya Friska Desti Isma Putri, NIM 19330014. Saya akan menjelaskan mengenai hasil ketepatan pemberian etiket dan label. Untuk etiket, menggunakan etiket warna putih karena obat ini termasuk obat untuk pemakaian dalam. Pada etiket, terdapat nama apotik, alamat, nomor telepon, dan nama apoteker. Ditujukan untuk pasien bernama Dina, umur 4 tahun, dan untuk pemakaiannya 3 kali sehari 1 kapsul. Untuk labelnya menggunakan label NI karena pada resep tersebut terdapat obat keras dan obat golongan narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Steningrum, NIM 19330013. Saya ingin sedikit mereview perhitungan resep dan kelengkapan resep. Resep kedua. Yang pertama, kodein 10 mg dikali 10 hasilnya 100 mg. Yang kedua, DMP 15 mg dikali 10 hasilnya 150 mg. Yang ketiga, SL 500 mg. Perhitungan TM kodein 1 kali per 1 hari 60 mg per 300 mg. TM umur menggunakan rumus yang N per N plus 12 dikali 1 kali per 1 hari. 1 kali pemakaian 4 per 4 plus 12 dikali 60 mg per 300 mg. Hasilnya 15 mg per 75 mg. Persentasenya 10 mg per 15 mg dikali 100%. Hasilnya 66,6%. Satu harinya 3 kali 10 mg sama dengan 30 mg. Persentasenya 30 mg per 75 mg dikali 100%, hasilnya 40%. Kelengkapan resep: paraf dokter, SIP dokter, tanggal, alamat pasien, usul SL 500 mg.